Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lira Karsika Tresya dengan NPM 2217061048. Di sini, saya akan menganalisis jurnal dengan judul Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia menuju Bangsa Berkarakter. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran. Jadi, filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila dihubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar tercipta masyarakat yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individual dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles. Ada 4, yaitu yang pertama A, kausa materialis, yaitu maksudnya sebab yang dihubungkan dengan materi atau bahan. Di dalam hal ini digali dari nilai-nilai sosial budaya. Terus yang kedua itu ada kausa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya, atau contohnya UUD. Terus yang ketiga itu kausa efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat yaitu ada kausa finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuan yang diusulkan oleh Pancasila. Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Jadi filsafat Pancasila dalam pendidikan nasional memandang bahwa manusia itu pertama, makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kewajiban. Yang kedua itu makhluk individual dengan segala hak dan kewajiban. Yang ketiga itu makhluk sosial dengan segala tanggung jawab dalam masyarakat yang pluralistik. Dalam sejarah pendidikan dapat dijumpai berbagai pandangan atau teori mengenai perkembangan manusia dan hasil dari pendidikan, yaitu A. Empirisme, yaitu bahwa hasil pendidikan dan perkembangan itu bergantung pada pengalaman yang diperoleh anak didik selama hidupnya. Yang kedua itu ada nativisme, yaitu yang berpendapat bahwa bayi lahir dan pembawaan baik dan buruk itu dari lahirnya. Terus yang ketiga itu ada naturalisme, yaitu berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembaruan yang baik atau pembawaan yang baik. Terus kalau tidak ada seorang anak yang lahir pun dengan pembawaan yang buruk. Yang keempat yaitu konvergensi, yang berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. Terus kalau pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta masyarakat yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individual, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Untuk jurnal ini, kelebihan dari jurnal ini menurut saya yaitu pembahasannya sangat detail, menyajikan abstrak dan kesimpulan, menggunakan kalimat yang lugas, cukup lengkap pembawaan isinya, dan kalimat yang digunakan cukup baik. Terus kalau misalnya kekurangannya itu, kekurangan dari jurnal ini adalah ada beberapa istilah yang hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu, dan ada kata-kata yang tidak diketahui, serta bentuk jurnalnya itu isinya itu terlalu menjabar, terlalu jauh. Itu menurut saya. Sekian
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.